Selamat siang. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit bagian dari riset saya. Mungkin di sini saya orang engineer yang tersesat, Bu Eni, di bidang pendidikan. Baik, ada pertanyaan awal. Apakah teman-teman punya akun Shopee, TikTok Shop, atau yang sejenisnya? Suka berbelanja ketika diskonnya 50%, vouchernya 70%, suka? Sama, saya juga suka. Baik, saya mencoba mengangkat topik educational data mining, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis peta konsep. Nah, ketika tadi saya memantik dengan pertanyaan awal, kira-kira apakah perusahaan seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia mereka akan bangkrut? Tidak. Nah, jadi mereka memiliki data yang sangat besar, tadi disampaikan oleh Pak Pur juga, big data, pasti mereka punya itu. Kemudian mereka sudah memiliki rangkuman analitisnya ya, sudah memiliki data perilaku para pelanggannya, sehingga mereka akan menggunakan itu untuk memancing pelanggan dengan selalu berbelanja, menjadi potensial user mereka, selalu mengalirkan uang dan sebagainya. Itu gambarannya. Jadi mereka tidak akan rugi. Salah satu contohnya adalah kalau di luar yang paling populer itu adalah Amazon. Kalau di sini kurang ya. Jadi Amazon raksasa e-commerce terbesar. Kita bisa lihat sampai sekarang. Oke, next. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil ide-ide itu dalam sebuah konsep pembelajaran. Next. Apa itu educational data mining? Yaitu suatu bidang ilmu yang relatif cukup berkembang. Secara spesifik sekarang berkembang lagi educational data science, kemudian AI education. Nah, ini adalah bagian awalnya, di mana ia merupakan multidisipliner bidang ilmu yang terdiri dari education, kemudian computer science, dan juga statistik. Next. Nah, bidang ilmu ini berkembang sangat pesat sekali. Secara khusus saya mengambil sedikit bagiannya, yaitu educational data mining pada konsep map. Kenapa konsep map? Konsep map adalah sebuah alat bantu yang sudah diakui yang sangat terbukti mendorong critical thinking, kemudian juga creative production, di mana itu adalah kemampuan-kemampuan yang sangat diperlukan di era saat ini. Next. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba untuk mempropose, next, untuk slide berikutnya, suatu alat bantu yaitu membuat peta konsep. Jadi alih-alih mahasiswa itu diminta untuk menyelesaikan suatu studi kasus dalam bentuk esai ataupun dalam bentuk multiple choices, kita coba untuk menggunakan diagram. Silahkan gambarkan diagram untuk merepresentasikan apa yang Anda ketahui mengenai topik yang baru saja saya sampaikan. Misalkan seperti itu. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu dari scratch area yang kosong, dia diminta untuk mengekspresikan understanding-nya. Kemudian kita jeda, kita diskusi, kita ngobrol, kemudian dilanjutkan lagi. Sedangkan yang bagian kanan itu adalah dengan menggunakan scaffolding. Jadi sudah ada kerangka-kerangka yang belum terhubung, di mana mahasiswa diminta untuk menghubungkannya. Mereka membuat dengan enjoy, menyelesaikan, kemudian jeda sama seperti yang bagian kiri, kemudian dilanjutkan lagi. Ini yang saya propose pada studi doktor saya. Next. Nah, dari sini kita bisa mengambil cukup banyak data ternyata. Mulai dari perilaku mahasiswa pada saat membuat peta konsep. Apakah mereka membuatnya cukup ajak, continue, konstan dari awal, atau dari awal mungkin masih belum ada performa tapi di belakang baru meningkat. Ataukah mungkin meningkat di tengah dan sebagainya. Nah, ini yang akan jadi fokus kami, yaitu pada pengelolaan data peta konsep tadi. Next. Nah, ada cukup banyak hasil yang sudah kami dapatkan. Beberapa di antaranya tidak sekedar mengungkap jumlah dari proposisi peta konsep, akan tetapi pola dari pembelajaran mereka seperti apa. Nah, contoh yang bagian kanan itu adalah pola ketika peta konsepnya itu diberikan scaffolding. Ternyata kemampuan dari student itu mengumpul. Selebihnya, yang kanan itu adalah dari scratch, area kosong, ternyata polanya menyebar. Ya, itu natural. Karena mahasiswa tidak diberikan clue, sehingga ya bermacam-macam ekspresinya. Oke, next slide. Baik, jadi dari sekilas apa yang saya paparkan ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa educational data mining adalah sebuah bidang ilmu yang saat ini sedang berkembang, secara khusus nanti di bidang educational data science.
di mana memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran. Dan yang terakhir, value adalah hal yang paling penting dari suatu aktivitas ketika melakukan penambangan data. Jadi ketika kita memiliki cukup data, silahkan itu bisa diolah untuk mendapatkan value atau nilai dari data itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.